Kenapa saya nggak mau komentar masalah penendang penalti sesajen kemarin itu. Saya nggak mau komentar. Saya dari dulu punya sudut pandang berbeda dari manusia umum. Entah nantinya diterima dan tidak, bagi saya siapa itu Havana Firdaus atau siapa itu, saya nggak begitu hafal. Itu diangkat aja jadi duta sesajen itu. Enak itu. Iya. Karena dengan adanya dia menendang sesaji itu akhirnya orang Jawa di mana-mana muncul yang kemarin-kemarin sembunyi. Nah, dan saya malah terima kasih sama si Havana itu, gara-gara dia akhirnya muncul semua. Saya usul sama Kapolri, sama Presiden, angkat aja jadi duta sesajen. Oke, kita masuk subtema 2 apa Mas tadi Mas? Tentang orang Jawa yang belajar menjalani Jawa sering dianggap pesugihan. Terus? Baik itu di sekeliling tempat tinggal atau teman dan saudara. Dan kadang juga malah lebih miris lagi dianggap penyembah setan. Itu banyak yang mungkin butuh udaran dari Romo untuk kekuatan mereka biar tidak merasa ragu dan merasa takut. Jadi kalau belajar Jawa dianggap nyembah setan, dianggap pesugihan, dianggap apa meneh mau, dianggap konek ngono. Sirik. Musik apa musik? Iya, itu dua-duanya. Oke. Saudara semua sambung rasa yang ada dimanapun berada, leluhur kita yang utamanya adalah orang Jawa memiliki yang namanya keharmonisan, keselarasan antara lahir batin, keharmonisan, keselarasan dengan lingkungan, keluarga, keharmonisan, keselarasan dengan lingkungan warga, keharmonisan, keselarasan dengan semesta, lingkungan jagat seisinya. Nah, leluhur kita memiliki kemampuan berkomunikasi. Saya ulangi, leluhur kita memiliki kemampuan berkomunikasi tidak hanya dengan sesama manusia, akan tetapi leluhur kita memiliki kemampuan berkomunikasi dengan semua benda. Semua benda. Sehingga leluhur kita sangat menghargai, sangat mencintai, sangat menjunjung tinggi yang namanya keharmonisan dan keselarasan. Banyak orang menganggap bahwa ketika kita membakar dupa, membakar kemenyan, itu adalah sebuah penghormatan kepada setan, penghormatan kepada makhluk halus, atau mungkin
lebih tajam lagi kita dianggap menyembah setan. Pertanyaannya, ada nggak satu gerakan orang Jawa, ada nggak satu bentuk gerak tubuh ibadah ritual orang Jawa yang mengisyaratkan bentuk menyembah ekstrim? Menyembah ekstrim. Paling banter ki ngene wong Jawa. Paling banter. Ada yang ngaras begini. Ada. Tapi kan nggak sampai ekstrim toh. Sungkemnya orang Jawa aja cuman nyium dengkul loh. Sungkemnya orang Jawa. Tidak ada satu gerakan sama ngene iki raine. Aku iya jane. Wah, ngene iki ora ono, ngono lho. Terus kok dianggap menyembah? Terus yang punya gerakan nyembah itu gimana? Kalau hanya sekedar bakar dupa, bakar kemenyan, dianggap kita ini mendatangkan ini, mendatangkan itu. Tuh ada yang notabene kota suci setiap hari dibakarin, berarti setiap hari datangin toh. Bawa piala begini keliling. Terus gimana? Kan lucu. Karena kita memiliki keharmonisan, memiliki cara-cara menselaraskan, kita memberikan suatu perbuatan tindakan yang berdampak pada keharmonisan, pada keselarasan, ya sudah umum kalau orang mengajak kebaikan itu pasti dihadang oleh orang-orang yang ingin mematahkan atau menghalangi. Begitu saja. Tinggal panjenengan goyah atau tidak. Kalau panjenengan goyah berarti ya perlu panjenengan pertanyakan kembali pada diri panjenengan. Saya ini melakukan apa toh kok sampai se ekstrim itu? Koyo pikniknya kurang adoh, dolane kurang adoh. Wong ini adalah sebuah tradisi. Ini adalah sebuah metode cara untuk memberikan nuansa harmonis, nuansa selaras, nuansa seger. Baunya wewangian kok datangkan setan. Berarti pabrik parfum itu setan tok. Ayo. Berarti mal-mal yang banyak SPG, SPB pakai parfum setan tok. Berarti depot-depot yang menyediakan shisha yang dia bakar pakai areng terus dikasih aroma apel, aroma, berarti setan tok. Ayo bangun dari tidur yang panjang. Itu loh maksud saya itu. Ini ada yang salah. Berarti kalau kita membakar obat nyamuk dengan aroma lavender atau aroma-aroma tertentu, datangkan setan. Orang yang penghisap darah aja malah lari. Dracula kecil-kecil itu, nyamuk itu. Nah, inilah kita yang harus berpikir bersama lebih bijaksana. Tapi berkali-kali orang kita ini sudah mau dipecah belah dari dulu. Kita ini sudah disudutkan dari dulu. Mohon maaf, kemarin saya jalan-jalan sama teman-teman di makam-makamnya orang Belanda, di pekuburannya orang-orang Cina. Coba lihat kuburannya orang Belanda, kuburannya orang Cina itu bagus-bagus, nggak ada kesan angker. Terus saya guyon sama anak-anak di mobil. Makanya Cina, Belanda kaya-kaya, kuburannya bagus-bagus, mereka memuliakan leluhur. Lah kita orang Jawa mau ngijing aja ndak boleh, mau ngeres aja ndak boleh. Terus gimana? Kata kadang sambung rasa,
Makane sing jembar kubure, sing padang dalane jembar kubure, kuburane wong Cina. Kulo ngamati niku. Nek tak tiru. Kita orang Jawa sudah diempet-empet, dinde sama leluhurnya aja nggak inget. Coba kalau dipikir cara kita agak sedikit dalam, mungkin dengan hidupnya beliau kita nggak bisa memuliakan, nggak bisa membalas apa-apa. Setelah kita sukses beliau sudah meninggalkan kita, kita hormati, kita hargai dengan membangun makam yang bagus, yang indah biar anak cucunya tahu ini lo nenekmu, ini lo kakekmu, ini lo buyutmu. Ke situ ndak ada kesan angker. Akhirnya ben lemah ra dijukuk ngunyarati wong. Nah kalau dibangun bagus, diplester gak ono lemah apane sing dijukuk? Nah ini kenapa kita nggak berkaca ke makam raja-raja Jawa? Ada nggak yang jelek? Makamnya raja-raja Jawa itu bagus-bagus. Sistem pundan berundak kita bagus-bagus. Kok jadi kita mau dindih-dindih seperti itu? Mau tiru-tiru yang lain kan lucu. Nah itu bangun. Kita ini dipojokkan, kita ini dibodohi. Ayo bangun, sadar. Sadar. Bangun. Saya mau tanya, di daerah panjenengan toko yang besar-besar punyanya siapa? Rata-rata itu yang berkuasa di kota-kota itu siapa? Tanya pegawai bank yang punya rekening gede-gede rata-rata etnis apa? BCA punyanya siapa? Jarum punyanya siapa? Gudang Garam punyanya siapa? Polytron punyanya siapa? Astra Group punyanya siapa? Karena mereka memuliakan leluhur. Saya itu kadang miris kepetilasan. Wah, petilasan Eyang ini bangunnya kok bagus sekali Pak. Saya tanya sama juru kunci, yang bangun siapa? Nika ingkang bangun cinten sing gadah pabrik nika lho. Cinten ki apa to? Oh Cina to tibake. Bahasane Cina dihaluske dadi cinten. Tak kira jinten aku yo ngono. Loh kok malah orang dari keturunan yang membangun petilasan-petilasan, yang bangun Gunung Kawi, yang bangun Bancolono, yang bangun Eyang Jugo. Loh, kok malah orang dari warga Tionghoa kok bukan orang Jawa. Tapi kalau ada orang Cina kaya-kaya kok kalian sinis? Terus logika berpikir kita di mana? Orang Jawa yang dibagusi malah yang angel-angel sebutannya. Aduh, cekelan batuk ini kabarnya. Ruwet. Nah, terus gimana kita orang Jawa ini? Bangun. Katanya ingin kembalinya Nusantara, katanya ingin kedaulatan Nusantara. Nusantara namanya diambil bingung, mempersempit lah. Di zaman media sosial yang sudah tidak terbatas, ibarat bola api yang ditendang tanpa arah. Bijaklah dalam memfilter, menyaring mana yang bisa dipakai dan tidak. Orang Jawa itu pesugihan itu. Lah emang kita kerja setiap hari cari kemelaratan. Yang dicari juga mukti, ya mulya, ya sugih, ya singgih. Kalau masih diperlukan. Nah kalau sudah waktunya berhenti menjadi brahmana, mandita, resi, ya sudah tinggalkan duniawi, selesai toh.
inilah yang saya kadang miris. Wong geding ora kurang ing penyacat, tapi wong seneng ora kurang ing pengalembono. Artinya orang benci tidak akan kurang mencaci maki, orang yang senang tidak akan kurang dalam menyanjung. Sudah selesai. Begitu itu. Toh kalau kita susah ya diem saja. Kalau kita seneng mereka juga sinis. Mau diapakan? Kita mau ikut ya udah biarin. Selesai. Nggak diambil pusing. Orang yang ngomong juga nggak ngikutin kita. Artinya apa sih? Kita belet ngising, kita sakit perut, ya kita sendiri yang merasakan. Orang bilang sama saya, jenengan mbok nggawe sejarah dhewe. Loh, masalah apa? Kan jenengan tidak terima dengan orang Jawa yang keturunan dari jelajah, keturunan dari Dajjal, keturunan dari iblis, dewa-dewanya. Buat aja sejarah sendiri. Yuk kita harus membuat sejarah kita sendiri. Orang Jawa harus tahu sejarahnya sendiri, tidak perlu menginduk ke lain. Masa ada manusia nikah dengan iblis punya anak-anak orang? Udah enggak masuk akal itu. Susah. Kita itu dibengkak-bengkokkan begitu terus. Dibengkak-bengkokkan begitu terus. Menikah dengan dewa, menikah dengan iblis, menikah dengan ini itu. Ada aneh-aneh aja. Nah ini yang harus kita waspadai bersama, bahwa kalau saya dianggap harus membuat sejarah sendiri, loh, setiap orang akan membuat sejarahnya sendiri. Pak A akan membuat sejarah sendiri dengan punya anak cucu, Pak B juga akan buat sejarah sendiri dengan punya anak cucu. Setiap orang akan membuat sejarahnya sendiri, setiap bangsa akan membuat sejarahnya sendiri. Tapi ada tapinya. Bahwa sejarah bangsa pasti berada di tangan pemenang. Dan pemenang itu mau ngarang apa aja bebas. Nah penting bagi kita untuk mempelajari kembali seperti apa toh. Kita benturkan dengan logika kita, masuk enggak. Kalau enggak masuk kan ya boleh dipertanyakan. Boleh kan dipertanyakan. Perkara pahamnya berbeda ya biasa. Itulah. Nah sementara waktu mungkin karena kebodohan saya lebih memilih meluhurkan leluhur saya. Karena kebodohan saya mungkin saya lebih meluhurkan mbah-mbah saya daripada saya harus meluhurkan mbah-mbahnya orang lain. Orang lain aja bangga kok menggunakan gelar leluhurnya di belakangnya. Kita orang Jawa malah nggak punya. Bukan tidak punya, dihapuskan. Dulu itu ada wongso dimejo, wongso siapa, wongso dikromo. Sekarang enggak tahu kok, jadi malah sopo imbuh harus tak sebut ya ora enak. Saya kan tidak mau menyakiti dan tidak mau. Saya hanya ingin menguatkan. Kalau saya mau bicara menyakiti pun bisa, tapi pesan dari orang-orang yang ada di sekeliling saya kan lebih baik kita menguatkan yang ada di dalam kita saja. Tidak usah terlalu ikut campur yang di sana. Selesai. Itu yang harus kita pahami bersama. Coba sekarang saya tanya, kenapa di era 90-an, era 2000-an anak-anak itu kalau lulusan sekolah study tournya pasti ke Bali. Wisatanya mesti ke Bali. Oh, di Bali indah, di Bali damai, di Bali itu loh suasananya, di Bali kakan sajen. Wih jawaban gue.
Di Bali banyak ini, banyak pemandangan, banyak. Di Bali banyak sesaji. Itu yang buat Bali indah, sudah selesai. Itu yang membuat Bali harmonis. Itu yang membuat Bali masih dikunjungi. Orang barat tanya, "Where do you come from?" "I'm from Indonesia." "Where is Indonesia?" Ora mudeng. "Do you know Bali?" "Yes, I like Bali." Lurus Bali timbang Indonesia. Sampai ra percaya, "Really?" Rally point Pak ya aku yo ngono. Rela-rili wae. Kan lucu itu. Kalian seneng ke Bali, melihat Bali indah, ana wong sajen kok bingung. Terus kemarin kenapa saya nggak mau komentar masalah penendang penalti sesajen kemarin itu. Saya nggak mau komentar. Saya dari dulu punya sudut pandang berbeda dari manusia umum. Entah nantinya diterima dan tidak, bagi saya siapa itu Havana Firdaus atau siapa itu, saya nggak begitu hafal. Itu diangkat aja jadi duta sesajen itu. Enak itu. Iya. Karena dengan adanya dia menendang sesaji itu akhirnya orang Jawa di mana-mana muncul, yang kemarin-kemarin sembunyi. Nah, kalau kan sudah muncul dari dulu, saya nggak bersembunyi, gantianlah yang sembunyinya kan muncul. Gerakan 1000 dupa, gerakan 1000 sajen, ya bagus itu, terus kan tak dukung itu. Nah, dan saya malah terima kasih sama si Havana itu, gara-gara dia akhirnya muncul semua. Saya usul sama Kapolri, sama Presiden, angkat aja jadi duta sesajen. Kalau dia minta maaf, saya melakukan itu sebetulnya bukan untuk apa-apa, tapi untuk konten pribadi saya, untuk tutorial pengajian saya. Enggak apa-apa, tapi jadikan dia duta sesajen, gitu aja. Saya rasa kalau orang Jawa pasti memaafkan lah dengan peristiwa begitu, tidak perlu diambil pusing. Namanya juga dia orang tidak tahu, kita maafkan saja, selesai. Jangan diperuncing. Tapi semangatmu untuk tetap menggelar 1000 sesaji, 1000 dupa, teruskan. Seneng saya. Ini kalau butuh apa-apa saya dilibatkan mau, tapi kalau saya suruh turun ke jalan kelihatannya waktunya yang nanti agak repot. Itu tidak apa-apa, bagus itu. Hanya kan kita sudah dengan adanya Mas Havana itu, panjenengan semua yang tersembunyi di dunia fana akhirnya dihavanakan, dimunculkan, dikeluarkan dari persembunyian. Tidak masalah, terima kasih saja saya dengan Mas Havana itu. Kalau perkara hukum berjalan pasti, karena itu deliknya aduan, yang adukan sudah 2 atau 3, saya nggak tahu. Ada 3 kelihatannya yang adukan. Nah, kalau yang 3 orang itu sudah mencabut ya beda cerita. Jadi saya dengarkan debatnya orang-orang di mana-mana, ngapain diperdebatkan, mau proses hukumnya sudah jalan kok diperdebatkan. Kalau saya inginnya dimaafkan saja, sudah selesai. Dimaafkan saja. Wong ngalah luhur wekasa nih, selesai. Yaitu kan menunjukkan kualitasnya sampai di mana, itu aja kalau saya. Dan jenengan juga tetap eksis, buat sesaji, buat dupa. Kalau mau buat saji, buat aja dupa yang buat. Tidak masalah, tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Pengaruhnya ya akhirnya banyak yang muncul di setiap pelosok, wah, konvoy. Ya tidak apa-apa, itu bagus itu. Akhirnya kan Bali Jawa Nusantara Jaya kan terwujud nanti dengan begitu. Atur nuwun Mas Havana. Ngono nek aku. Terus kembali, kalau orang Jawa dianggap menyembah setan, saya kira yo tinggal kita membawa diri di tempat umum bagaimana. Ya lah. Kalau kita punya selera humor itu tak kira. Makanya saya itu kenapa senang guyon. Ketika senang guyon itu malah kita disudutkan dengan macam-macam stigma negatif, dengan perbincangan miring itu kok ya malah ketawa tok. Pak,
jenengan nyembah setan ya. Iya, setan itu gak rewel. Lah apa sampean rewel? Ya begitu. Iri kalau setan. Jangan nek melu monggo. Lalu ngoten mawon lho beres. Yang tahu kan kita, ngapain kok bingung. Karena kadang ada ketakutan, wah nanti kalau saya ini dianggap miring, orang nggak mau, rezeki nggak datang sama saya. Rezeki duduk urusannya wong. Nggak ada kaitannya agama sama rezeki. Saya belum tahu beras itu agamanya apa, ayam itu agamanya apa. Nggak ada semua itu, dan semua orang butuh. Nggak ada bensin kok ada agamanya itu. Pertamax adanya, Pertalite, Biosolar, Pertamina Dek, nah itu ada. Yang mengkotak-kotak itu kan caranya manusia sendiri. Kalau burung ada agamanya, manuk gereja, ini agamanya gue. Yo, rumpret kaji, ini agamanya berarti. Kadang sampai puyeng sendiri kalau ditanggapi. Nggak usah ditanggapi, yang penting kita tetap berjalan sebagai orang Jawa yang seutuhnya, yang apa adanya, udah selesai. Ya.